Selamat malam Businesspreneurs. Welcome back di Business Q&A Business.id. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus atau kurang jelas? Boleh dibantu ya, dijawab di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di Sesi Business Q&A di hari Rabu 19 Juni 2024 yang hari ini tentunya ditemani oleh Pak Budi Isman. Businesspreneurs yang sudah bergabung, yuk boleh langsung drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang hadir hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada businesspreneurs yang baru follow business.id dan belum kenal nih dengan business.id. Kita kenalan dulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Selain itu, businesspreneurs juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 sampai jam 20.45 malam atau jam 8 kurang 15 menit sampai jam 9 kurang 15 menit ya. Nah, teman-teman lainnya, kita ada juga kegiatan Business Forum nih. Business Forum akan kembali lagi hadir di Jumat 21 Juni 2024 di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam bersama Pak Budi Isman. Beliau akan berbagi insight seputar membangun bisnis bernilai tinggi nih teman-teman semuanya. So, teman-teman yang lagi cari cara untuk membangun bisnis bernilai tinggi, lagi menyiapkan serta memperbaiki bisnis supaya bernilai lebih tinggi, wajib banget untuk bergabung di Business Forum tersebut ya. Karena nantinya pembicaranya pun merupakan expertnya business.id yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company. Jadi teman-teman yang mau langsung daftar bisa langsung klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum atau langsung cek ke feed Instagramnya business.id ya untuk gabung di Business Forumnya. Untuk Business Forum ini kita laksanakan secara online nih teman-teman via Zoom. Jadi teman-teman aman banget untuk ikut dari mana aja dan bisa langsung ikut ya di sesi Business Forum tersebut. Selain itu, Business.id juga punya program offline spesial di bulan Juli ini. Buat Anda yang punya rencana funding di tahun depan, ingin membangun bisnis lebih kuat untuk menarik investor, ingin mempelajari lebih dalam seputar capital market, atau ingin mempersiapkan bisnis untuk menarik investor, Anda wajib bergabung di Triple Value Business Camp, yang merupakan program intervensi dalam mengembangkan kemampuan entrepreneur nih untuk meningkatkan nilai atau valuasi dari sebuah bisnis. Dikemas dalam bentuk camp selama 4 hari yang membahas lebih dalam aspek fundamental bisnis, financial strategy, dan story behind the brand yang menjadi dasar pertimbangan investor nih saat menilai atau mempertimbangkan bisnisnya teman-teman semuanya. Untuk Triple Value Business Camp akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai 4 Juli 2024 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Teman-teman yang mau cek lebih dalam info detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya business.id ataupun ke feed Instagramnya business.id ya. Oke, kita coba cek dulu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan sudah ada Pak Budi juga yang sudah bergabung. Kita tunggu untuk bergabungnya ke room malam hari ini. Oke, kita cek terlebih dahulu teman-teman yang hadir dari mana aja. Ada Feni dari Kubar. Oke. Ada Alen juga yang sudah hadir. Oke, ada Pak Arya dari Solo, ada Pak Rusman, ada Mima dari Depok juga. Oke, ada yang dari Jakarta Selatan, dari Vinca, Adi di kota Balikpapan, ada Ahmad di Tangerang BSD, ada Pak Wisnu juga di Karanganyar. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Budi bergabung ke room malam hari ini. Teman-teman yang udah bergabung yuk boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sih malam hari ini. Oke, ada Pak Hidayatullah juga nih dari Aceh. Oke. Malam Reza. Halo, selamat malam Pak Budi. Oke, maaf ya Pak. Tadi saya nggak bisa lihat Pak Budi karena di saya nih munculnya cuma saya, jadi kemungkinan Neng ya. tetap jalan. Ya, Iya, Pak biasa Budinya bisa di kelihatan. kadang-kadang begitu sih. Nggak apa-apa. Oke, aman ya Pak Budi? Oke, kalau gitu Aman. aman. Oke.
Ya teman-teman Jadi aman teman-teman nggak? juga Bisa lihat nggak kita berdua? jadi kita cek dulu ya ke teman-teman nih. Teman-teman gimana? Di teman-teman kelihatan nggak ya dua-duanya atau salah satu aja? Boleh dibantu ya di kolom komentar. So, selamat malam Pak Budi, selamat bergabung kembali di Business K&A Business.id nih. Apa kabar Pak malam hari ini? Baik, alhamdulillah baik semuanya. Saya juga nyapa teman-teman semuanya, business yang hadir. Mudah-mudahan sehat, bisnisnya juga lancar. Ya Allah, ya bantulah mereka ini ya supaya menjadi orang-orang yang tangguh di Indonesia. Begitu. Amin, amin, ya rabbal alamin. So, teman-teman semuanya, kembali lagi ya kita di sesi khusus Q&A, tentunya bersama Pak Budi Isman ya. Hari ini, di hari Rabu, kita kemarin sempat libur juga ya Pak, karena ada Idul Adha. So, teman-teman juga mengucapkan selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan sebelumnya. Malam hari ini kita udah menyiapkan special topik ya Pak buat teman-teman yang hadir di Business Q&A. Nah, kalau Business Q&A biasanya kita sediakan dulu insight nih buat dibagikan ke teman-teman semuanya. Nanti teman-teman boleh siapin juga pertanyaannya untuk didiskus nih bareng Pak Budi atau dibantu dijawab di kolom Q&A nantinya. So, teman-teman semuanya, di malam hari ini Pak Budi akan berbagi insight menarik nih seputar menjalankan bisnis dalam kondisi ekonomi yang lemah. Seperti yang kita tahu ya, kondisi ekonomi saat ini agak melemah ya Pak, agak daya beli yang berkurang dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana nih Pak menjalankan bisnis nih dalam kondisi yang seperti ini? So, teman-teman semuanya, kita akan dengar terlebih dahulu insight dari Pak Budi seputar menjalankan bisnis dalam kondisi ekonomi yang lemah. Teman-teman boleh siapin pertanyaannya, nanti boleh di-drop di kolom komentar. Nantinya kita akan bantu jawab nantinya bersama Pak Budi Isman. So, kita dengar dulu insight dari Pak Budi. Silakan Pak. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga tentunya saya juga pengen nih sebetulnya dapat juga masukan dari teman-teman ya. Tadi saya tanya nih, misalnya sekarang ini kondisi bisnis teman-teman bagaimana nih? Ya mungkin 3 aja mungkin pertanyaan saya. Bisnisnya masih tumbuh, naik, atau datar saja, sama aja dibandingkan tahun lalu, atau malahan justru menurun misalnya dibandingkan tahun lalu. Gimana menurut teman-teman ini ya? Nanti bisa coba kita lihat seberapa banyak yang bisnisnya masih tetap bisa tumbuh, seberapa yang ya datar ya sama aja dengan tahun lalu, berapa banyak mungkin kira-kira yang mungkin menurun gitu ya. Nah, bisa kalau teman-teman misalnya nggak malu misalnya ya, Boleh ya, teman-teman. tunggu, oke bagus ya, SDM Mutakin ya, stagnan, Hidayatullah Ibrahim, oke. Gak ada masalah ya, kita kan nggak malu ya, artinya kalaupun bisnis itu kan ya ada turunnya, ada naiknya, ada stagnannya gitu ya. Alhamdulillah masih tumbuh, Pak Udi terus berinovasi dan belajar. Oke, Rusman, Alhamdulillah kalau gitu ya, masih tumbuh, bagus ya. Nah, berapa banyak juga teman mungkin ya sebelumnya itu juga kira-kira bisnisnya itu kategorinya apa nih misalnya ya? Apakah kategorinya itu misalnya makanan minuman, misalnya fashion, mungkin beauty gitu ya, atau mungkin properti, atau dagang retail ya, atau mungkin agrobisnis ya, boleh, boleh kita coba lihat lagi ini. Sedang hiatus Pak dan lagi dibuat plan baru. Oke, sempat turun Pak, tapi bulan ini mulai naik. Alhamdulillah gitu ya. Bin juga masih progres gitu ya. Tumbuh perlahan kuliner. Jadi kuliner menurun. Oke. Amin. Packaging makanan dan kartu undangan. Oke, berarti jasa ya, jasa packaging gitu ya. Stagnan. Oke. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi memang dalam beberapa bulan terakhir ya, kita juga saya selalu jalan ya, ketemu sama teman-teman ya, kita belajar bersama, baik di workshopnya kita gitu ya, di business.id maupun di bisnis forum atau di forum Q&A seperti malam ini gitu ya. Sekaligus juga saya keliling di kemarin itu ke Jogja, ke Bandung, ke Malang, ke Surabaya gitu ya. Lalu nanya-nanya nih ke teman-teman, ya ada perasaan bahwa ekonomi kita ini tidak baik-baik saja gitu ya, walaupun ya secara
statistik ya, secara statistik ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya bisnis kita ini sebetulnya masih tumbuh, bukan bisnis ya, ekonomi kita masih tumbuh ya, sekitar 5%-an gitu ya. Nah, memang kalau dilihat statistik secara umum seperti itu, belum tentunya dampak tumbuhnya itu langsung terasa oleh masyarakat. Mungkin belum tentu juga terasa oleh perusahaan-perusahaan, tergantung kategori bisnisnya tadi itu. Sebab pertumbuhan dari ekonomi itu bisa saja misalnya tidak melulu karena konsumsi masyarakat yang tumbuh misalnya, tapi karena mungkin belanja pemerintah, mungkin karena ekspor atau dan segala macamnya gitu ya. Sehingga banyak teman-teman yang kita apa namanya ya, yang kita temui gitu ya, mereka masih merasa bahwa sekarang ini tidak semudah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu ada yang seperti itu. Namun di antara semuanya itu ada juga yang tetap tumbuh tinggi justru malahan gitu ya. Nah, jadi ada yang tumbuh tinggi, ada yang stagnan, ada juga yang turun. Nah, yang sebetulnya yang bisa kita pelajari juga ya Raisa ya adalah kadang-kadang ada misalnya ya ada yang bisnisnya makanan minuman misalnya ya yang mereka merasa bahwa loh bisnis saya kok rasanya turun ya dibandingkan tahun lalu gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ada bisnis makanan minuman yang masih tumbuh gitu. Nah, kan gitu ya. Jadi walaupun kategorinya sama, nah jadi artinya yang membedakan apa sih kan itu ya. Nah, ini yang harus juga kita pelajari. Walaupun tentunya secara umum ya kita harus apa namanya ya harus menyiasati tentunya kondisi ini. Jadi contohnya aja misalnya statistik dari Indonesia, misalnya pemerintah mengatakan misalnya penurunan pembelian mobil dibandingkan tahun lalu itu cukup turun drastis gitu ya. Motor juga begitu, walaupun bulan ini agak naik, tapi secara total dibandingkan tahun lalu masih turun misalnya ya. Jadi banyak faktor-faktor lain. Lalu belum lagi kita selalu melihat ya di Instagram, di sosial media atau di lini masa yang lain, wah PHK di sini, PHK di sana gitu ya. Kemudian Gen Z banyak yang nganggur kan gitu ya, dan segala macamnya. Nah, jadi memang kalau dilihat secara umum ya, walaupun tadi itu statistik pemerintah mengatakan bisnis kita tumbuh ya, ternyata dampak tumbuhnya itu tidak merata. Jadi ada yang dampaknya itu mempengaruhi daya beli ya masyarakat, terutama tentunya masyarakat yang menengah bawah yang paling sering cepat terkena gitu. Nah, jadi artinya apa gitu ya? Kalau bisnisnya teman-teman misalnya mungkin pasarnya itu adalah pasar yang kena dampaknya ya dari apa namanya penurunan daya belinya ya mungkin mungkin gajinya naik ya tetapi daya belinya turun gitu ya karena inflasi misalnya kemarin-kemarin itu kan sempat harga-harga naik gitu ya jadi mungkin kecepatan naik harga lebih tinggi ya dibandingkan dengan kecepatan naik pendapatan ya jadi itu mempengaruhi ya. Nah, jadi banyak faktor-faktor makro ya yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan dan lihat. Nah, malam ini ya kita akan sharing aja kira-kira apa sih yang mungkin kita lakukan. Baik teman-teman yang kebetulan misalnya bisnisnya sedang bagus-bagusnya, silakan lakukan apa yang masih Anda lakukan dengan baik gitu ya. Tapi kalau kebetulan teman-teman ini misalnya bisnisnya stagnan, apalagi menurun, nah mungkin ada beberapa tips yang bisa mungkin kita sharing malam ini, dan kemudian nanti bisa kita ambil beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita coba jawab gitu ya. Jadi ada beberapa hal tips ya, mungkin yang pertama ya, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 tips lah ya, yang paling nggak bisa mungkin saya bahas semuanya lebih detail gitu ya. Tapi yang biasanya yang pertama sekali kalau saya nih, saya menjalankan bisnis dulu seperti itu ya, dan juga sekarang-sekarang ini kalaupun saya juga memberikan nasihat ke teman-teman gitu ya. Pertama, review situasi bisnis industri kita dan kategori kita. Seperti yang saya sampaikan tadi itu.
Loh, kok bisa kategori kita makanan minuman? Kita turun, tapi orang lain kok naik sih? Nah, kan gitu ya. Nah, tapi bisa saja misalnya, saya kebetulan punya bisnis properti ya, misalnya di Semarang ya, dengan microlandnya saya itu. Ya, sudah cukup besar gitu ya. Tapi terasa selama 2 tahun ini sangat-sangat sulit ya penjualannya gitu ya. Nah, itu partner saya juga CEO-nya selalu bilang sama saya, wah ini 2 tahun ini sudah lebih sulit gitu ya. Kita mencoba menjual produknya kita gitu ya. Ya, produknya artinya apa? Properti. Nah, saya lihat dari sisi properti gitu ya. Ternyata secara umum misalnya ya kategori bisnis kita memang menurun. Nah, mungkin kita harus mencari siasat lain. Walaupun seperti yang saya bilang tadi itu, saya tadi sore kebetulan sama istri sama anak lagi jalan habis dari Pondok Indah gitu ya. Habis itu saya balik ke Bintaro, kemudian banyak banyak proyek properti baru gitu ya, punya Bintaro di situ. Nah, kami pergi lihat ya ke klaster di situ ada Emerald yang baru katanya, oh, ada baru kok kayaknya ini bagus nih kan gitu ya. Begitu lihat, sudah mau habis tinggal 2 aja Pak gitu. Nah di 2 ini pun sebetulnya karena dibatalkan Pak kemarin itu jadi dibatalkan. Nah kalau Bapak mau ambil satu. Saya lihat depan kompleks saya itu satu lagi itu masih di dalam kawasan Discovery misalnya itu nyata sudah habis juga padahal harganya ya 4M, 5M, 6M gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, properti ya mungkin nggak semuanya. Jadi ada juga yang properti ternyata bisa tumbuh gitu ya. Masih bisa ada pembelian, tapi ada juga yang tidak. Nah kebetulan bisnis properti saya di Semarang itu yang kita jual itu tadinya itu sekitar 600 jutaan sampai 2M lah misalnya ya. Sehingga kita harus kalau nggak turun betul ya ke bawah, kalau nggak naik betul ke atas gitu ya. Nah itu contohnya ya. Mungkin itu kita harus mereview dulu kategori bisnis kita. Nah, apa sih yang perlu kita review gitu ya dalam kondisi seperti ini? Ya, tadi itu uh, apakah misalnya ya ini adalah fenomena umum gitu kategorinya turun. Nah, maka mungkin kita harus mencari apa ya opsi-opsi untuk memperbaiki. Tapi kalau ternyata misalnya ya seperti yang saya cerita makanan minuman misalnya ternyata ada yang turun, ada yang naik juga, kan itu ya. Nah, jadi naiknya di mana dan apa yang membedakan kita dengan yang naik itu? Nah, contohnya aja apa misalnya ya. Eh, Beberapa teman-teman yang kita belajar dengan kita ya, banyak tuh yang makan minuman tuh banyak kali. Anak saya termasuk gitu ya, anak saya juga termasuk gitu ya, anak saya juga punya bisnis gitu ya, makanan minuman gitu ya. Eh, Dia di Sumatera gitu ya tidak apa namanya tidak punya bisnisnya di Jawa karena dia nggak mau ya di Jawa karena sudah pasarnya sudah istilahnya crowded ya. Nah dia masih tumbuh ya tumbuh terus gitu tumbuh terus bagus gitu misalnya. Nah, kemudian misalnya kita lihat misalnya ada bisnis juga yang kita juga support ya bantu selama ini dan juga saya mungkin terlibat ya di situ misalnya haus ya minumannya misalnya. Ternyata walaupun ya tidak secepat dulunya, tapi masih bisa dia mencari pertumbuhannya ya. Jadi itu. Jadi harus ada effort-effort lain gitu ya yang dilakukan walaupun mungkin ya tidak sebaik tahun lalu tapi harus ada inovasi baru ya mungkin yang harus dilakukan ya. Nah, jadi lihat kategori kita dulu ya. Dampaknya apa sih terhadap bisnis kita itu kategorinya dengan situasi ekonomi sekarang ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin kita juga lihat nih pemerintah mau melakukan apa sih sekarang nih bisa nggak pemerintah itu membantu misalnya ya. Seperti kemarin itu saya ingat banget tuh properti itu misalnya diberikan PPN gratis gitu ya untuk rumah di bawah harga berapa saya nggak ingat itu dan kalau itu siap ya jadi lihat ya apakah kategori bisnis kita itu ada mungkin program-program pemerintah yang dilakukan sehingga kita bisa mengambil manfaatnya jadi itu satu yang bisa mungkin teman-teman lakukan gitu ya. Nah, jadi namun yang lebih penting ya untuk teman-teman gitu ya. Kan bisnis ini bagi saya ya caranya saya menyampaikan ke teman-teman ya sangat sederhana aja ya.
bisnis itu kan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, keuntungan itu didapat dari mana nih? Ya kan itu ya. Tentunya dari pendapatan atau omset atau sales atau revenue apapun namanya gitu ya. Dikurangi dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan omset atau pendapatan kita ini gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau dua itu komponen besarnya, ya, sebuah bisnis itu adalah pendapatan dan biaya, maka ya paling baik tentunya teman-teman ya dalam situasi yang mungkin tidak sebaik dulunya gitu ya. Ya teman-teman harus fokus dulu tetap ya bagaimana melihat revenue atau omset kita ini kan itu ya. Kita coba review apa sih penyebabnya omset kita turun gitu ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, ada kok yang naik kan gitu ya, naik ya. Kenapa sih dia naik kan itu ya? Oh, ternyata misalnya ya, saya ingat banget ya, kalau kita lihat misalnya ya tuh contohnya tadi tuh ada ayam goreng ya, ada gaya yang kemarin juga ikut program kita itu di CEO Development itu ya. Geprekin gitu ya di Jawa Timur ya. Dia sudah 80 outlet dan tumbuh terus gitu. Ya, luar biasa kan gitu ya. Jadi tapi ya kalau kita lihat ya ada beberapa faktor ya yang saya lihat ada persamaannya gitu ya. Yang memang kadang-kadang yang di tengah-tengah ini kejepit gitu. Jadi kalau bisnisnya itu kebetulan kita bermain di namanya itu adalah pasar yang affordable atau pasar yang apa namanya ya terjangkau gitu ya, bukan murahan gitu ya, terjangkau gitu ya. Dan value-nya, nilai yang kita berikan kepada pasar itu cocok dengan harganya, itu masih bisa tumbuh ternyata gitu. Nah, contohnya Geprekin itu ya, itu Mas Hartono, Mas Mirza ya, yang kemarin ikut juga sama kita ya program. Itu mereka menceritakan, Pak, kami masih terus tumbuh ini, kami malah target kami kalau bisa ya 1.000 Pak, Jawa outletnya kan itu ya. Luar biasa kan gitu ya. Jadi dan itu mereka hanya ada di Jawa Timur, ya belum lagi masuk ke Jawa Tengah, belum masuk ke misalnya Jawa Barat atau Jawa Bodetabek gitu ya. Nah cuman pasarnya mereka memang pasar yang kelas menengah, menengah bawah kan gitu. Nah kan lucu tuh, ya kenapa lucu saya bilang, loh kan katanya tadi Pak yang terpengaruh bisnisnya yang terpengaruh misalnya pendapatannya itu menurun gitu ya atau daya belinya menurun itu kan yang paling paling banyak kena itu kan menengah bawah malah. Tapi kok pasar yang menengah bawah itu malahan tumbuh gitu ya. Nah, tumbuhnya itu bukan berarti semuanya tumbuh gitu. Tumbuh karena tadi itu mungkin karena daya belinya berkurang. Tapi kalau kita bisa memberikan solusi, ya itu dia kalau belajar smart business math kan gitu ya. Pertanyaan nomor satu, what is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang Anda berikan, apa yang Anda coba berikan solusi dengan lewat produk Anda. Jadi dengan daya beli turun dan segala macamnya, orang mungkin pengen makan yang ya sederhana lah, nggak perlu terlalu mewah-mewah, tetapi cukup enak ya, bersih, higienis dan segala macam. Itu aja udah cukup untuk sementara waktu ini. Nah, justru malahan pasar-pasar yang seperti itu ternyata bisa tumbuh dengan catatan tadi itu ya, dengan catatan bahwa harganya itu dibandingkan dengan nilai produk itu berarti persepsinya konsumen ya. Entah itu dari packagingnya, entah itu dari rasanya, entah itu dari mungkin brandnya dan segala macam itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi saya lihat kemarin itu ya harganya berapa sih? Oh ternyata harga dengan 10.000 bisa makan yang seperti itu katanya. Ya, bukan berarti semua semua makanan yang 10.000 akan laku, tidak gitu. Kalau tadi itu kalau 10.000 pun kita jual murah, tetapi persepsinya mereka harganya seharusnya 5.000, tetap aja dianggap mahal kan gitu. Nah jadi pahami dulu apa sih sebetulnya yang menyebabkan ya omset kita itu turun gitu ya. Kemudian cari solusinya. Solusinya bukan hanya soal diskon kembali ya. Diskon itu hanyalah temporary ya. Tapi betul-betul pahami konsumen kita
berikan mereka produk dan jasa teman-teman yang sesuai dengan harga yang harga ini sesuai itu bukan berarti murah, sesuai itu bisa jadi mahal juga kan itu ya, mahal tapi sesuai gitu untuk target marketnya, untuk pasar yang ingin dicapai dan segala macam ya. Nah jadi itu salah satu opsinya ya. Lihat lagi misalnya Migacuan ya, Migacuan misalnya tiap bulan dia buka outlet baru dan penuh terus. Nah, harganya terjangkau kan gitu ya. Harganya terjangkau gitu ya. Dan nilai di persepsinya konsumen, nilai dari misalnya katakanlah harganya 13.000 atau 11.000 misalnya ya. Tapi dinilai mereka mungkin 15.000 sebetulnya nilainya mereka. Jadi di atas nilainya mereka, di atas dari harganya gitu. Tapi kebalikannya, bisa jadi produk kita juga murah gitu. Kita malah 10.000 mie-nya kita gitu. Tapi begitu lihat mie-nya kita, rasanya, packagingnya, tempatnya, dan segala macamnya, mungkin mereka merasa, wah loh, seharusnya cuma 7.000. Jadi tetap dianggap mahal. Padahal kita jauh lebih murah. Nah, jadi memahami konsumen kita untuk menyelamatkan omset dan revenue kita ini kan penting gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya kita, wah makanya kita harus pahami HPP-nya kita gitu ya. Kita lihat ya, bisa juga kita misalnya downsizing produk dan jasa kita. Downsizing itu artinya apa? Ya, jadi teman-teman misalnya lihat ya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kadang-kadang dalam ekonomi sulit itu dia nggak jualannya 1 kilo misalnya ya, tetapi dia jualan yang 500 gram. Dia jualan yang sasetan gitu ya. Karena mungkin orang masih tetap pengen beli produknya, tetapi nggak cukup uangnya untuk membeli kalau kita jualannya yang 1 kilo semuanya kan gitu. Nah, tapi kalau ada alternatif yang cuma 100 gram, ya mungkin mereka masih tetap misalnya ya membeli. Jadi itu mungkin salah satu juga cara menyelamatkan ya. Jadi produk kita juga harus fleksibel ya, dan juga tentunya salah satu yang paling gampang kalau di Smart Business Map ya, kalau Anda teman-teman yang belajar ya, apa namanya ya, belajar ke mana ya, ke program-program kita lah ya, Smart Business Map Advance atau yang lewat business.id online-nya. Di situ kita juga mengatakan bahwa kalau kita mau mencari omset kita, carilah volumenya, ya, volumenya. Jadi usahakan harga itu kalau bisa, kalaupun harus terpaksa naiknya jangan terlalu tinggi gitu ya. Yang kita kejar adalah volume dari jumlah dari produk yang bisa kita jual. Karena dengan volume makin banyak, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan efisiensi dan skala ekonomis yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, dua aja sebetulnya, sesimpel itu, dua. Caranya apa? Gimana? Pertama, mencari customer baru, ya, berarti horizontal sales-nya, ya, penjualan yang horizontal, atau mencoba membuat inovasi dan paket-paket dari produk atau jasa kita yang menyasar ke customer lama, tetapi mereka bisa membeli lebih banyak. Hanya dua itu aja. Nah, yang vertical sales itu biasanya lebih cepat dan lebih murah biayanya. Sedangkan kalau kita mencari customer baru, biasanya biayanya akan lebih mahal karena effortnya yang kita berikan itu juga lebih lebih sulit gitu ya. Jadi bisa juga inovasi tadi itu ya, kita membuat produk baru ya yang cocok dengan situasi yang sekarang ya. Tapi ingat ya, kalau nggak yang atas banget gitu ya, yang premium banget, kalau nggak ya tadi itu yang terjangkau itu ingat ya, bukan murahan gitu ya. Saya ingat ya ada coffee shop baru ya, Baka ya, nah yang dari Maroko itu yang baru lagi viral-viralnya ya, di Plaza Senayan. Saya belum senang, tapi yang di Singapura juga ada gitu ya. Itu kan sangat premium gitu ya, tapi rame gitu ya. Jadi yang premium ya rame karena ya yang membeli ya orang-orang yang sanggup, dan itu juga cukup banyak kan gitu. Nah, tetapi yang di tengah-tengah yang nanggung ini yang lebih repot sebetulnya. Yang nanggung ini. Nah, itu yang biasanya kalau nggak orang ke bawah, kalau nggak orang ke atas. Jadi dalam ekonomi yang sulit ini biasanya yang kejepit itu yang di tengah. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan bisnisnya itu bermain di pricing yang di tengah, dengan pasar yang di tengah gitu ya, memang kita harus mencari ide dan inovasi baru, melihat strategi pricing yang baru, melihat cara
kita menyelamatkan omset lewat vertical sales dan horizontal itu, ya. Jadi itu salah satu cara menyelamatkannya gitu ya. Nah, tentunya yang kedua ya, elemen yang kedua ya yang saya tadi sampaikan gitu ya. Kalau revenue atau omset kita itu bisa kita selamatkan atau kita tingkatkan atau minimal tidak turun. Ya. Kalaupun turun mungkin kita coba selamatkan lagi. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka yang kedua tentunya adalah biaya kan itu. Cuma dua itu aja. Tingkatkan revenue, kurangi biaya gitu. Kalau nggak bisa mengurangi biaya, minimal kelola biaya itu sehingga kenaikan biaya itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan omsetnya kita. Nah, itu catatannya ya. Jadi, kalau saya sih selalu seperti itu rumusnya gitu ya, rumusnya. Jadi misalnya katakanlah uh, kita tumbuh misalnya revenue kita cuma tumbuh apa omset kita cuma 20%. Nah, kalau bisa tentunya ya kita biaya kita tuh jangan sampai tumbuhnya juga 20%, apalagi lebih dari itu kan gitu. Nah, kalau itu parah kan gitu ya. Kalau bisanya saat omset kita naiknya 20%, ya mungkin biaya kita naiknya cuma 10% gitu ya, atau 15% gitu ya. Nah, jadi uh, sehingga apa? Karena kalau kalau apa namanya omset kita itu naik jauh lebih cepat daripada kenaikan biaya kita, maka sebetulnya kita itu menyimpan lemak ya, fat ya, menyimpan lemak untuk musim dingin. Kira-kira kan gitu ya. Karena margin itu namanya, kita meningkatkan margin kita. Ya, kalau margin kita bagus, ya biasanya kita makin gemuk, makin sehat gitu ya. Kalau dalam bisnis gemuk, gemuk margin itu sehat gitu ya. Kalau orang mungkin gemuk nggak sehat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dari situ kita bisa dengan apa namanya itu dengan gemuk yang kita simpan itu sebetulnya kita bisa keluarkan ya lemak-lemaknya itu dan kita bakar dan dijadikan itu pembakaran untuk meningkatkan omsetnya kita kan itu. Nah, jadi mungkin lewat inovasi kan butuh biaya, mungkin lewat program marketing aktivasinya butuh biaya, mungkin kita perlu lebih mempercepat awareness-nya kita, endorsement dan segala macamnya itu kan butuh biaya kan itu. Nah, kalau kita nggak punya lemak itu untuk dibakar, ya berarti ya sulit kita kan. Ya, jadi biaya ini dari mana nih? Nah, berarti pertama teman-teman harus paham dulu biaya itu apa saja sih yang ada dalam bisnis kita. Nah, kalau teman-teman nggak paham biaya ini, wah, belajar dulu. Nah, biasanya ada dua biaya utama gitu ya dalam sebuah bisnis gitu ya. Nah, biaya pertama yang termasuk yang paling besar itu biasanya adalah cost of goods sold atau HPP-nya ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah produk ya atau jasa biasanya ada HPP-nya gitu. Berapa sih biaya untuk membuat sebuah produk itu sampai bisa betul-betul digunakan oleh konsumen. Nah, itulah HPP-nya ya. Jadi kalau Anda punya omset harga gitu ya, harga dikurangi HPP kan berarti Anda dapatlah yang namanya gross profit atau tingkat keuntungan kotornya. Nah, masih ada biaya lain nih yang dikurangi. Nah, biaya lain itu biasanya kelompoknya itu kalau secara umum kita namakan aja namanya OPEX ya, operating expenses ya. Jadi biaya operasionalnya. Nah, biaya operasional ini banyak nih. Ya, tapi biasanya yang paling besar itu dua nih ya di biaya operasional nih. Satu adalah biaya orang SDM gitu ya, biaya gaji, biaya ini dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya marketing, ya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengontrol, mengelola dengan baik HPP kita dan OPEX kita itu, dan jaga dia itu tidak lebih tinggi peningkatannya dibandingkan peningkatan dari omsetnya kita, maka sebetulnya kita meningkatkan profit marginnya kita. Kita mempunyai lemak yang bisa kita simpan. Nantinya dibutuhkan mungkin untuk musim dingin ya. Mungkin dibutuhkan juga untuk situasi sekarang misalnya contohnya kan gitu ya. Nah, jadi uh, apa namanya itu yang paling harus dijaga dari semua biaya-biaya itu yang paling sering saya
istilahnya itu apa namanya ya, mungkin agak nyinyir gitu ya, itu adalah jaga biaya tetapnya Anda, fixed cost-nya itu. Karena fixed cost itu racun ya. Jadi kalau fixed cost itu kalau nggak Anda kendalikan dengan baik, itu dia menjadi racun. Karena begitu omset Anda menurun, fixed cost Anda tidak mungkin menurun gitu ya. Nah, biasanya itulah makanya banyak yang sekarang terjadi PHK-PHK itu. Salah satunya tentunya adalah untuk memperbaiki fixed cost mereka, biaya tetap mereka. Karena biaya tetap termasuk yang paling besar itu adalah biaya SDM ya, biaya-biaya utilities ya, dan segala macamnya. Sedangkan yang lain-lain banyak juga biaya yang namanya variabel gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus menjaga itu gitu ya. Nah, apalagi nih misalnya ya yang harus kita lihat nih ya. Jadi tadi itu ya, jaga fixed cost ya kalau bisa, yaitu sangat dikontrol ya. Jaga peningkatan biaya itu tidak lebih tinggi dari peningkatan omsetnya kita gitu ya. Pahami biaya-biaya kita itu apa saja sih, HPP dan OPEX-nya itu, dan di mana saja yang bisa kita mungkin perbaiki gitu ya. Buang biaya-biaya yang istilahnya saya tuh nice to have ya, yang ya rasanya sih perlu gitu ya, tapi kalau nggak perlu ya buat apa. Misalnya ya contoh ya, bisnis kita misalnya nggak perlu-perlu amat internet yang kencang gitu ya, yang 100 Mbps misalnya ya. Nah kalau kita pakai 100 Mbps biayanya 1 juta sebulan, kita cukup dengan 50 Mbps saja sebetulnya udah lancar-lancar aja, nggak ada masalah, tapi biayanya cuma 500 gitu ya. Nah istilahnya itu ya kayak kayak gitu kan, ya kita tetap ada internet kan gitu ya, tapi nggak perlu sih 1 juta sebulan gitu ya. Ya bagus sih kalau kita punya yang 100 Mbps, tapi untuk bisnis kita kebetulan ya nggak perlu kan gitu ya. Nah jadi itulah itu yang ada bedanya antara nice to have ya, biaya yang ya bagus sih kalau ada ya gitu ya, tapi ada yang wajib ada. Itu misalnya bayar gaji karyawan, ya itu wajib, itu nggak mungkin enggak kan, misalnya contohnya ya. Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman harus. Nah terakhir mungkin untuk yang 3 poin aja dulu ya, karena ada 8 poin sebetulnya ya yang pengen saya bicarakan, tapi mungkin nggak bisa kita bicarakan. Yang perlu lagi teman-teman jaga itu adalah yang namanya cash flow-nya teman-teman. Cash flow ya, cash flow itu adalah darahnya bisnis Anda. Jadi seberapapun hebatnya bisnis Anda gitu ya, di atas kertas profit, wah besar sekali, tapi kalau tidak ada ya namanya cash ya, uang di dalam kantong, bukan kantong pribadi ya, kantong perusahaan atau di bank gitu ya, maka Anda tidak bisa menjalankan bisnis Anda gitu ya, seberapapun profitnya di atas kertas gitu ya. Nah, jadi Anda harus paham ya, apa saja komponen-komponen yang bisa memperbaiki cash flow bisnis kita. Nah, jadi itu yang kita utak-atik nih. Contohnya apa? Misalnya tadi itu ya, cash flow itu sama, mirip dengan bisnis kan sebetulnya. Uang masuk, uang keluar, itu kan cash flow. Ya. Kalau uang masuknya lebih besar daripada uang keluarnya, cash flow kita bagus. Kan itu ya. Kalau uang masuknya lebih cepat dibandingkan uang keluarnya, misalnya ya, apa namanya ya, ya nah, kalau misalnya lebih cepat uang masuknya dibandingkan uang keluarnya, ya bagus itu cash flow kita. Jadi simpelnya, simpelnya ya nggak usah belajar terlalu banyak teorinya gitu ya. Uang masuk besar dan cepat, uang keluar sedikit dan lama. Loh, gimana Pak sedikit dan lama itu ya? Uang misalnya kan itu ya. Bisnis teman-teman kebetulan kategorinya misalnya makanan, minuman, restoran misalnya. Nah itu kan masuk uangnya kan langsung cash kan ya. Orang minum langsung bayar. Nggak ada orang yang utang kan gitu ya. Tapi kalau bisnis teman-teman kebetulan B2B ya, kemungkinan besar Anda harus memberikan tempo misalnya. Entah itu 7 hari, entah itu 14 hari, entah itu sebulan. Berarti uangnya barang udah dikirim ya, kita biaya kita sudah keluar, tapi uang kita belum masuk, ya kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Piutang itu kalau bisa ya nol kalau gitu ya. Kalau bisa kan ya. Tergantung bisnis modelnya teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana dengan uang keluar misalnya? Uang keluar itu ya bukannya berarti ya uang keluar kalau perlu ya harus keluar kan gitu.
Tapi kalau nggak perlu, ya ngapain keluar kan gitu. Nah itu yang tadi saya bilang itu. Kalau tadi itu internetnya itu tadinya kita keluarnya 1 juta ya, karena kita pakai 100 Mbps, ya sekarang ya dengan 50 Mbps cukup kok. Keluar duitnya cukup 500.000 kan itu ya. Nah itu misalnya ya. Yang kedua tentunya ya adalah ya di situ kebalikannya. Kalau bisa ya vendor-vendor kita itu ngasih tempo ke kita sehingga kita punya utang ke mereka gitu. Jadi kalau mereka kita beli bahan baku nih misalnya dari vendor misalnya, ya kalau kita bisa bayarnya bulan depan, kenapa harus sekarang? Kan itu ya. Nah itu contohnya ya. Nanti kita dapat tempo 7 hari, entah 14 hari, entah sebulan, entah 2 bulan, entah 3 bulan. Nah semakin besar bisnisnya teman-teman, tentunya biasanya teman-teman punya power ya untuk bisa negosiasi dengan vendor-vendornya kita agar mereka mau memberikan tempo gitu ya. Nah, yang lain apa sih selain dari itu? Ya, tadi itu Anda harus bisa melakukan forecasting dengan baik sehingga inventorinya atau apa namanya inventory itu ya, bahan bahan yang Anda simpan ya, bahan baku atau bahan jadi yang Anda simpan itu kalau bisa nggak terlalu banyak gitu. Kalau bisa nol lebih bagus karena itu uang. Jadi misalnya bahan baku nih, Anda simpan untuk sebulan, ya, berarti Anda sudah beli untuk sebulan. Padahal yang Anda pakai kan setiap hari, satu hari, satu hari, satu hari. Jadi semakin banyak menumpuk namanya persediaan barang, baik barang jadi maupun bahan baku misalnya, itu semuanya adalah uang. Uang yang nggak berputar cepat gitu. Nah, jadi paling bagus cash flow itu adalah kalau Anda nggak punya inventory sama sekali. Kalau bisa, kan itu. Tapi konsepnya dulu, kan itu. Nah, ini yang mungkin harus teman-teman tiga itu aja dulu, ya. Uang masuk bagaimana supaya lebih cepat, uang keluar kalau bisa lebih lambat, uang masuk kalau bisa lebih besar, uang uang keluar bisa lebih kecil, inventory kalau bisa nggak ada, kalaupun perlu sesuaikanlah dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman harus belajar supply chain ya, inventory dan segala macamnya gitu ya. Sehingga teman-teman juga bisa forecasting dengan tepat ya dan segala macamnya. Jadi mungkin itu dulu ya Reza ya, 3 poin dulu ya dalam situasi ekonomi yang mungkin belum begitu bagus bagi sebagian teman-teman ya, fokus di 3 hal itu dulu ya, bagaimana kita mengutak-atik revenue dan omset tadi itu gitu ya. Kemudian tadi itu bagaimana kita mengutak-atik tadi biayanya dan bagaimana kita mengetik cash flow-nya. Loh, kok gampang sekali Pak Budi ya, nggak ada yang spesial tuh. Teorinya Pak Budi, lah ya nggak ada. Ya itu aja sih. Mau bisnisnya 100 triliun, 1000 triliun dengan 1 juta, ya sama aja. Itu ya. Sesimpel itu tentunya ya ada sih detailnya. Kalau mau belajar lebih banyak, ya bisa nantinya kita bisa belajar baik lewat workshop di bisnis.id, lewat online di bisnis.id atau di bisnis forum, atau mungkin ya ada bisnis camp yang ada kita adakan biasanya 2 kali setahun di bisnis.id. Itu Raisa, itu dulu ya. Mungkin nanti kita coba tanya jawab deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya. So, teman-teman udah dapat ya 3 tips utama nih yang teman-teman bisa pakai nih untuk menjalankan bisnis di era kondisi yang ekonominya lemah saat ini. Dan tentunya ya Pak, untuk teman-teman yang terdampak ini pasti ngebantu banget. Walaupun simple ya Pak, tips-tipsnya simple kesannya, tapi kalau di otak-atik sebenarnya bisa bikin pusing juga ya Pak, karena banyak sekali tentunya detail-detailnya yang perlu teman-teman otak-atik. So, kita buka dengan pertanyaan teman-teman yang ada udah di kolom komentar. Teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan boleh juga langsung drop pertanyaannya di kolom komentar, karena di box Q&A saat ini tidak bisa terbaca oleh saya. Teman-teman boleh langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Saya mulai dengan dari Pak Aldi Bulut ya Pak. Saat ini bergerak di bidang fashion nih Pak. Strategi apa sih Pak yang bisa kita terapkan nih untuk meningkatkan omset di era sekarang ini? Kalau tadi kan menjalankan bisnis saya Pak. Nah sekarang nih teman-teman nambah omsetnya nih Pak, bagaimana? Silakan Pak Budi. Iya, tapi kan gini ya, makanya Kak Meli soalnya saya selalu mencoba apa namanya ya, eh, eh, melihat sebetulnya pasarnya kita itu ya. Jadi artinya ujung-ujungnya ya, tak meningkatkan omset itu nggak bisa hanya dengan memberi diskon ya. Misalnya kan banyak teman-teman nih kan mau cepat nih shortcut gitu ya.
Oh, kasih diskon. Iya sih, mungkin bisa naik sebentar, tapi setelah itu nggak ada diskon, dia nggak naik lagi, malah turun kan gitu ya. Jadi ada yang mungkin jangka pendek yang perlu kita lakukan gitu ya, tetapi juga ada yang jangka panjang yang harus kita lakukan. Jangka pendeknya apa sih? Ya tadi itu pahami konsumen kita. Jadi coba tanya ya, lihat apa sih penyebabnya mereka kurang belanja ya. Apa itu karena misalnya daya belinya menurun misalnya ya. Nah, kalau daya beli menurun, nah apakah produk kita ini sebetulnya masih masuk nggak kategori yang mereka masih mampu membelinya gitu ya. Kalau iya, berarti tinggal kita bersaing dengan misalnya alternatifnya mereka. Karena kadang-kadang kan orang mungkin butuh baju ya, tapi selama ini dia beli baju kita, tapi harganya 100, tapi ternyata kompetitor di situ ada yang cuma 50 gitu ya. Tapi kalau value-nya kita, nilainya dari fashion atau bajunya kita itu di matanya mereka itu masih tetap dianggap sangat-sangat memadai gitu ya. Tinggal tadi itu ya seperti saya bilang ya, ada dua cara yang paling paling mudah ya secara konsep ya nih ya. Dan ini yang selalu juga saya sampaikan ke teman-teman adalah gali kembali ya database-nya teman-teman gitu ya. Siapa sih yang pernah membeli dulunya itu? Coba tanyakan ke mereka. Nah, sehingga tawarkan ke mereka. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa membuatkan program-program khusus ya bagi program-program loyalty ya dan segala macam dan tidak melulu harus menurunkan harga. Tapi mereka yang kita sudah tahu, mereka sudah pernah membeli, mereka tahu brand kita, mereka juga loyal mungkin dengan kita, tapi sekarang ini mungkin dalam kesulitan. Nah, apa yang bisa kita bantu dalam situasi seperti itu kan gitu ya. Nah, ini yang salah satunya adalah pasar yang pertama yang akan saya kejar adalah pasar customer lama. Sambil tentunya ya untuk menyiapkan jangka panjang kita harus tetap ya mencari yang namanya customer barunya kita kan gitu ya. Nggak mungkin juga kita akan tetap bertahan dengan customer yang lama. Nah, di fashion itu biasanya ya apa namanya desain itu menjadi kunci ya. Desain itu menjadi kunci. Ya, jadi tapi ya kemarin seperti yang saya katakan ada juga pasar-pasar ya atau pasar-pasar istilahnya orang-orang atau target marketnya yang mungkin desainnya ya memang jadi prioritas sih, tapi mungkin comfortnya dari bahannya dan segala macam. Sehingga pahami kembali gitu. Sehingga mungkinkah kita mendesain produk yang desainnya masih tetap bagus, mungkin dari sisi bahannya tetap bagus, tidak menurunkan nilainya, tapi sebetulnya dalam situasi seperti ini, kita bisa memberikan value yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau misalnya ya. Nah itu contohnya ya, salah satu yang mungkin bisa dilakukan Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya nih untuk Pak Aldi underscore bulat. Next, saya ambil lagi dari Pak Deswanda Pratama di kolom komentar. Kalau kita sudah menetapkan problem yang perlu di-solving nih Pak, tapi membuat produk kita ada di segmen yang nyaris baru. Dengan kondisi itu, apa ada indikator nih yang mengukur problem yang kita solve sudah cukup kuat? Kalau teman-teman yang ikut Smart Business Map Advance misalnya ya, biasanya kita ada yang namanya simple validation ya, jadi validasi sederhana gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat kita mendesain produknya atau jasanya kita itu coba tes ya, tes ke teman-teman ya atau ke pasar yang kita sudah punya gitu ya, sehingga kita itu apa ya namanya ya memvalidasi dulu ya karena kadang-kadang kan kita banyak sekali mencoba membuat produk yang kita asumsikan ya itu mensolve problem orang kan asumsi kita. Nah, asumsi ini yang harus dites. Kalau saya sih ya. Tapi tesnya nggak perlu lama-lama juga. Paling gampang adalah tes. Misalnya, mau nggak Anda membeli kalau ini, seperti ini, dengan harga segini misalnya, kan itu. Kalau iya, coba tes dulu. Kan itu. Nah, minta feedback dari mereka. Nah, dari feedback itu, ya, mungkin kita bisa memperbaiki. Jadi juga jangan menunggu juga sampai dia perfect sih, kalau menurut saya gitu ya. Jadi, saya nggak pernah menyarankan juga dalam zaman sekarang ya dengan adanya sosial media, dengan adanya review, dengan teknologi dan segala macamnya itu saya tidak menyarankan teman-teman mencari perfectionnya dulu gitu. Harus perfect dulu baru kita luncurkan produk. Enggak, ya. Tes pasar itu luncurkan kalau anggap aja itu sebagai tes tapi berbayar gitu ya. Orang lain membayar tes ya, tapi review dari mereka gitu ya. Review dari mereka itu penting sekali ya. Anda dalami gitu. Nah, dalami disitulah kita terus-menerus melakukan inovasi, renovasi dari produk kita sehingga lama-lama
istilahnya itu kalau kemarin kita bicara mengenai produk market fit-nya itu dapat jadinya gitu. Setelah kita melakukan renovasi dan inovasi yang terus-menerus itu. Gitu, Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Deswanda Pratama. Next, saya ambil lagi dari Gus Prasumaguna, Pak, di kolom komentar. Bagaimana cara praktikal nih Pak untuk mengetahui apakah industri sedang decline? Bisnisnya saat ini konsultan arsitek dan bisnis bisa dibilang growth-nya masih jauh nih dari tahun ini nih, masih jauh nih Pak. Segmennya ini Ya, modal up atas. ya. Oke, jadi misalnya ini kan jasa ya, jasa konsultan arsitek gitu ya. Bagaimana melihatnya ya? Kalau nggak ada data dari pemerintah gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah melihat bisnis yang mempengaruhi bisnis kita. Karena arsitek ini bagi saya berasumsi ya, teman-teman arsitek ini misalnya contohnya kita adalah arsitek rumah ya, rumah pribadi gitu ya, misalnya ya, atau rumah ya, rumah inilah rumah tinggal ya, bukan arsitek industri atau arsitek misalnya gedung misalnya ya. Katakanlah kita itu. Nah, sehingga yang bisa kalau misalnya nggak ada data yang langsung mengenai bisnis kita, maka yang kita lihat adalah pengguna tanya kita siapa sih? Oh, ternyata misalnya perumahan, industri perumahan ternyata misalnya menurun misalnya. Nah, kalau dia kan mengatakan tadi arsiteknya adalah yang upper market ya, upper market. Nah, kalau menurut saya sih upper market ya untuk sekarang ini mungkin saja ya tergantung upper market yang mana gitu ya. Ternyata ya kalau saya lihat di beberapa di BSD ya dan di Sumarekon ya di Bintaro Jaya kemarin tadi itu seperti yang saya cerita itu ternyata masih masih ada aja orang yang beli yang harga 5M, 6M ya. Ya saya nggak tahu ya secara totalnya. Artinya apa? Masih tetap ada ya pasarnya. Nah, cuman mungkin ya pertanyaannya adalah apakah kita ya misalnya itu betul-betul bisa menyasar sebetulnya pasar yang memang kita bidik itu. Karena saya yakin mungkin ya ada arsitek-arsitek lain yang kebetulan pasarnya mungkin lagi menurun, dia akan mencari pasar yang mungkin masuk ke pasarnya kita. Sehingga yang tadinya pesaingnya mungkin cuman ya katakanlah dua tiga orang misalnya atau dua sekarang udah banyak ya karena ya, semua akan lari ke pasar yang tumbuh gitu. Nah disitulah kita sendiri harus membangun brandnya kita harus membangun servisnya kita supaya di antara semua pemain yang ada di pasar itu, kalaupun ada orang baru yang masuk di situ, tetap kita yang dicari. Gitu ya, Aisyah. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Gus Prasumaguna. Next, saya ambil lagi dari Pak Yudi di Yudi 2014. Bagaimana nih Pak cara menyusun forecasting yang tepat? Oke, forecasting itu sebetulnya kan sebetulnya ada teorinya ya dalam forecasting itu. Tapi simpelnya kan gini ya. Saya kan juga nggak akan bicara banyak soal teorinya. Tapi simpelnya kan gini. Kita pertama forecasting itu berarti kita harus punya targetnya kan gitu ya. Jadi kalau forecast itu nggak ada angka targetnya, nggak mungkin kita forecast gitu ya. Jadi teman-teman harus punya targetnya apa sih. Misalnya tahun ini target saya berapa. Kemudian dari misalnya katakanlah misalnya target saya tahun ini misalnya 12M. Oke. Nah 12M itu misalnya ya saya bagi menjadi 12 bulan, menjadi 1M setiap bulan gitu ya. Nah, berarti setiap bulan saya harus mencari omset ya 1M. Nah, kalau saya jualan ya yang harga ya produk saya harga 1 juta, berarti saya harus menjual 1.000 produk saya setiap bulan. Kan gitu kira-kira ya. Nah, kalau 1.000 setiap bulan, nah pertanyaannya adalah tentunya kalau inventory saya nol misalnya ya, dan saya bisa apanya setiap orang mau membeli saya bisa siapkan langsung gitu ya produk saya, maka inventory saya nggak perlu ada, tapi saya akan produksi 1.000 setiap bulan, inventory saya nol, kan gitu ya. Tapi kalau saya tahu memproduksi itu butuh waktu 1 bulan, maka kan berarti sebulan sebelumnya saya harus menyiapkan 1.000 kan gitu ya. Untuk dijual bulan depannya 1.000. Tapi kalau di depan jualan saya 1.000 bulan depannya kan gitu ya. Berarti kosong dong inventory saya. Nah, padahal saya butuh lagi sebulan. Nah, itu harus dipertimbangkan gitu ya. Ada caranya yang berhitungnya. Plus, nah tadi itu. Itu kan forecast kita. Ada kemungkinan orang yang beli lebih dari 1.000, ada kemungkinan dia turun dari 1.000.
Jadi biasanya misalnya saya punya forecast itu yang namanya ada yang optimistik ya. Optimis saya berapa sih? Oh, kalau tadi itu yang moderat 1.000 lah. Tapi saya optimis kalau memang misalnya kebetulan momentumnya ada bisa jualan 1.500. Nah, pertanyaannya adalah saya harus menyiapkan 1.500 atau 1.000 nih. Nah, tinggal hitung-hitungan tadi itu. Hitung-hitungan inventory tadi itu mempengaruhi nggak cash flow-nya kita. Kita punya dana nggak kalau kita membuat 1.500. Kalau nggak berarti cukup 1.000 aja. Ya udahlah kita ambil risiko. Kalau misalnya 1.000 itu lewat, orang minta 1.500 berarti kita out of stock ya, nggak punya stok misalnya. Nah, sehingga ya ada kerugian. Tapi ini yang banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi membuat forecasting itu harus melibatkan tadi itu ya, orang marketing, orang sales, mungkin orang produksi, orang keuangan ya, sehingga semuanya terkoordinasi dengan baik dan meminimumkan resiko kita tidak mendapatkan maksimal dari sales atau omset yang harusnya kita dapatkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Yudi. Oke, Pak, kita sudah berada di akhir dari sesi bisnis Q&A pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup ya Pak, harus ada pesan penutup dulu nih buat teman-teman semuanya, terutama yang lagi menurun dan stagnan ya Pak, agar bisa menjalankan bisnis yang lebih baik lagi ke depannya dan bisa bertumbuh lagi nih. Silakan Pak. Ya, makanya seperti yang saya bilang tadi itu, teman-teman, pertama ya, mungkin saya sedikit kembali ya ke depannya ya. Kalau kita sebagai entrepreneur dan pengusaha itu pertama ya kita tidak boleh pesimis tentunya. Kita harus optimis ya dalam kondisi apapun ya. Negara kita menurut saya sih masih oke gitu ya. Justru malah pertumbuhan bisnis ekonomi kita termasuk yang salah satu yang terbaik ya di dunia. Namun ya tidak semuanya merasakan itu kan itu pertanyaannya. Mungkin bisnis tertentu merasakan, bisnis lain tidak. Ada masyarakat yang kebetulan income-nya turun ya, bukan turun sih, mungkin ada yang turun karena mungkin di PHK atau income-nya naik tapi karena harga naik lebih tinggi maka daya belinya mungkin menurun misalnya ya. Nah, jadi kita harus paham dulu itu bisnis kita, kategori kita apa, di mana posisi kita seperti apa, dan konsumen kita bagaimana sekarang ini situasinya. Sehingga dari situlah kita mulai menyusun strategi, ya tadi itu adalah apa sih yang harus kita lakukan dengan pendapatan kita, omset kita, yang harus kita lakukan itu, yang saya sudah ceritakan tadi, ya. Kemudian bagaimana kita mengelola biaya kita dengan lebih efisien dan efektif, dan terakhir adalah jaga cash flow kita. Jadi tiga itu aja dulu ya, walaupun yang lain banyak ya yang bisa saya, tapi tiga itu dulu. Tapi yang lebih penting adalah memahami konsumen kita dalam kondisi yang sekarang itu dan lihat kategori bisnis kita. Jadi itu yang lebih penting, Raisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman semuanya ya Pak, yang lagi stagnan ataupun lagi menurun nih di kondisi sekarang, bisa banget nih kebantu dengan tips-tips dari Pak Budi nih untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih baik lagi dan dapat growth-nya ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan pada malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya nih di malam hari ini untuk berbagi insight ke business planner semuanya dan juga saya. So, teman-teman semuanya, langsung bisa dipraktekin dan dimanfaatkan dengan baik tentunya untuk tips-tips dan manfaat dari Pak Budi yang udah berbagi insight di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih, Raisa. Sampai jumpa di Zoom ya, di Zoom Betul. Zoom Business Forum kita ya di hari Jumat malam nantinya ya. Kalau teman-teman mau ikut silakan ya, bisa mendaftar sendiri gitu ya. Yes, Oke, oke. terima kasih. Reminder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat Pak Budi. So, reminder buat business planner semuanya, Bisnis.id punya sesi Business Forum di Jumat 21 Juni 2024 bersama Pak Budi Isman yang akan membahas topik membangun bisnis yang bernilai tinggi. Beliau akan berbagi insight-nya seputar bagaimana membangun bisnis bernilai tinggi, faktor yang mempengaruhi bisnis bisa bernilai tinggi dan menjaga nilai tersebut agar bisnis tetap profitable, sustainable, dan pastinya growing. Jangan sampai ketinggalan, daftarkan diri Anda dengan klik link di bio Instagramnya Bisnis.id di menu daftar Business Forum. Ditunggu kehadirannya di sesi Bisnis Forum ya. Dan Bisnis.id juga punya spesial program di bulan Juli ini yang punya rencana funding di tahun depan, ingin membangun bisnis lebih
kuat untuk menarik investor, ingin mempelajari lebih dalam tentang capital market, bisa gabungnya di Triple Value Business Game yang merupakan program intervensi yang dikemas dalam bentuk camp selama 4 hari. Di nantinya teman-teman akan belajar seputar aspek fundamental bisnis, financial strategy, dan story behind the brand yang menjadi dasar pertimbangan nih investor untuk menilai valuasi sebuah bisnis. Untuk Triple Value Business Game akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2024 di Royal Ambaruk Mojok Jakarta. Teman-teman yang mau cek detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya bisnis.id ataupun ke feed Instagramnya bisnis.id ya. Jangan sampai ketinggalan karena seatnya terbatas. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A di hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id ataupun ke YouTube-nya bisnis.id. Bila bermanfaat buat business bisa langsung di-share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store, atau bisa akses juga via websitenya bisnis.id. So, terima kasih semuanya sudah bergabung di sesi Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu di hari Jumat di Business Forumnya bisnis.id bersama Pak Budi Isman. Jangan sampai ketinggalan dan langsung daftarkan diri Anda. Selamat malam dan terima kasih.